Kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari kampus FISIP UHAMKA Limau, Jakarta Selatan. Kita masih membahas periode kedua dari Pak Jokowi, persisnya di reformasi birokrasi. Tadi terakhir pertanyaan dari teman-teman UHAMKA. Tadi siapa namanya? Fauzan. Tadi Fauzan nanya, sudah dijawab sama Pak Musni. Pertanyaan Pak Emmanuel belum dijawab. Kenapa kekecewaan itu muncul? Apakah real cuman karena Pak Prabowo masuk kabinet? Atau ada hal lain sebenarnya Pak Emmanuel? Silakan loh. Gini, tadi saya sudah jelaskan bahwa kekecewaan kita itu bukan didasari karena saya tidak jadi menteri. Itu alangkah naifnya ketika ada pernyataan itu sebetulnya. Saya tegaskan bahwa kita ini bukan dari kalangan oligarki kekuasaan republik ini. Jadi saya sadar diri untuk hal itu. Tidak mungkin lah. Kekecewaan saya ini sebenarnya substansinya persoalan bahwa ini ada persoalan pendidikan demokrasi yang harus tetap dijaga. Nggak bisa demokrasi ini didasari oleh kompromi-kompromi politik yang pragmatis. Jujur kawan-kawan kemarin yang bertarung itu sangat ideologis. Di kubu Prabowo yang dibilang kampret itu ideologis sekali pertarungannya. Begitu juga di kelompok Cebong atau kelompok Jokowi itu sangat ideologis juga. Bertanding keras-keras, menaruh gagasan begitu keras sampai ekstrim. Cuma berkompromi begini doang. Gila ini gak ngedidik. Nah saya marahnya di situ. Lalu di mana substansi demokrasinya? Untuk apa ada banyak korban? Untuk apa kita bertarung begitu keras? Tapi hasilnya cuma begini. Kalau kawan-kawan tidak kecewa, saya hanya heran aja. Saya aja ngedukung Jokowi aja kecewa. Gitu loh. Harusnya kawan-kawan lebih kecewa. Gitu. Tapi saya pikir lebih substansial kecewanya. Saya pikir dukung Jokowi bukan kecewa, Pak. Lebih ke cebong. Tapi gini lah. Okay. Gini, tapi yakin, saya punya keyakinan bahwa Jokowi itu tipikal pemimpin yang bekerja. Walaupun saya bilang, ya kemarin saya kecewanya gini. Tinta emas yang akan saya catat buat presiden ini akan hilang begitu aja ketika Prabowo masuk. Biar gimana pun saya tetap konsisten bahwa saya merasakan sekali bagaimana kejinya rezim Orde Baru. Kalau bapak atau senior saya ini 9 bulan hanya sekali doang di penjara. Saya 3 bulan tapi berkali-kali. 3 bulan di sini, 4 bulan di sini, di Bandung, di mana gitu loh. Kalau tidak masuk penjara itu bukan aktivis jalanan. Ya kalau kawan-kawan mungkin dengan kondisi sekarang normal kali kuliah bisa 5 tahun, 4 tahun. Saya S1-nya 11 tahun. Itu teman saya di Yanap 10, S1-nya 15 tahun. Gitu loh. Karena ya kita melakukan advokasi di petani, buruh dan semua. Ya kita lihat dulu ya, kalau mau jujur, kita juga ditolak di kampus dulu. Kita diludahi di kampus. Bagaimana informan-informan atau intel-intel dalam kampus itu memakai kawan-kawan menwa dan mahasiswa. Jadi saya rasa kawan-kawan jangan pernah untuk tidak kecewa. Kecewa. Bentuk perlawanannya apa? Banyak. Apalagi sekarang ada media sosial. Tapi jangan menyebarkan hoax. Itu juga hoax juga bahaya. Itu musuh bersama kita. Hoax ini juga bahaya untuk kita semua ya. Begitu mudah kita menyampaikan ekspresi politik kita, tapi didasari oleh berita bohong itu bahaya juga, sama bahayanya. Ini juga musuh nyata demokrasi. Begitu masifnya kemarin saya lihat yang di kelompoknya A, di kelompoknya B, sama-sama masifnya, sama-sama kejinya menurut saya. Akhirnya substansi demokrasi tidak ada di situ. Apa? Kita pengen menyampaikan pendapat kita dengan sebebas-bebasnya, tapi bukan dengan berita hoax atau menyampaikan berita-berita kebohongan. Itu bahaya. Itu nggak pantas lah buat di alam demokrasi seperti ini. Tapi sekali lagi saya tegaskan, saya menolak namanya Prabowo itu aja. Saya menolak orang ini, sosok ini bahaya untuk demokrasi. Tapi pertimbangannya bukan karena saya mau jadi menteri menolak dia, nggak ada kaitannya. Orang kayak anak saya ini, anak jalanan kita ini. Kita aktivis jalanan, atau 98 orang aktivis jalanan. Tanpa harus ada rezim ini kita tetap kritis kok. Sekali lagi, saya tidak pernah menghambat terhadap rezim ini. Kapanpun tetap kritis. Itu. Oke. Jelas Fauzan? Fauzan gimana? Mau ditambah lagi? Oh kurang-kurang ini. Lagi Jan. Apa Jan? Kan tadi katanya buat menjaga alam demokrasi biar ada pendidikannya, ada edukasi di dalam demokrasi kita. Lalu gimana tanggapan Bang Immanuel tentang Partai Keadilan Sejahtera yang tetap konsisten dengan oposisinya? Oke. Gitu. Tanggapannya aja, maksudnya ini kan tadi kan berbicara buat apa kalau misalnya semuanya berrekonsiliasi,
rekonsiliasi gitu-gitu ya kan. Nah, terus Ini ngomongin ada soal partai. konsistennya PKS ya di Iya. situ ya. Gini, jujur, Gitu. kamu kader PKS bukan? Bukan, saya kader Muhammadiyah. Simpatisan. Saya kader Muhammadiyah. Simpatisan. Bukan. Nah gini, Ya. kita harus belajar jujur. Itu yang paling penting. Kalau kamu mahasiswa harus belajar jujur. Saya waktu menjadi aktivis gerakan mahasiswa, saya anti terhadap namanya PDI, saya anti terhadap Golkar, saya anti terhadap P3. Karena saya anggap mereka-mereka ini produk orde baru yang bahaya untuk kita. Nah maksud saya ketika kamu mau melihat PKS sebagai oposisi atau tidak, gini. Oposisi sekarang adalah produk yang diciptakan oleh Jokowi. Iya, karena 0 posisi maksudnya ya. Nah iya, bukan itu. Mereka oposisi yang diciptakan kok. Lalu kamu mau percaya dengan 3 partai ini? PAN, PKS, Demokrat. Oposisi mereka itu diciptakan oleh Jokowi. Saya ini pendukung Jokowi. Lalu Oke. kamu masih mendukung 3 partai ini sebagai oposan? Mohon maaf. Ini oposisi yang diciptakan kok. Enggak, mohon maaf Bang. Beda dengan kita dulu misalnya kita melakukan perlawanan. Memang kita kritis terhadap kekuasaan, kita marah. Itu loh. Makanya misal kayak senior saya ini, Prof, sampai di penjara. Dia bukan diciptakan, karena memang lawan. Hari ini oposisi yang diciptakan kok. Jujur, diciptakan atau tidak? Diciptakannya dalam arti yang tidak kedapatan posisi menjadi Gini. oposisi seperti itu. Penguasa yang hebat itu dia mampu menciptakan teman dan lawannya. Lawan dalam pengertian oposisi. Bang Emmanuel udah tahu belum ini dari awal katanya bisa disetting semua. Politik ini kan semuanya tersetting. Intinya kan politik itu bahasanya adalah tujuan sebenarnya. Semua orang tuh berpolitik tujuan. Nah masalahnya kalau dari awal udah tahu ini akan ada settingan semacam ini, kenapa mau dulu bela-belain Pak Jokowi? Kurang lebih gitu ya pertanyaannya ya. Karena Oke. saya percaya dengan Jokowi. Oke. Pertama saya percaya dengan Jokowi, saya sampai detik tetap konsisten bahwa beliau sosok yang menurut saya mewakili toleransi politik saya sampai detik ini. Dia berani ngelawan tuh. Dulu Ahok yang lebih ekstrim dari Jokowi, ya akhirnya tumbang dengan begitu. Sebenarnya kita kecewa. Itu lebih apa? Ya mungkin beda kultur ya. Jokowi dengan karakter Jawanya, Ahok dengan kultur Sumateranya ya. Walaupun dia dianggap seseorang Chinese, tapi ya itulah kultur Sumatera yang terbuka apa. Ya problemnya kan dia terjebak dengan politik identitas yang dinarasikan seakan-akan dia menistakan agama. Itu, tapi akhirnya kita kehilangan satu kader bangsa lagi. Artinya gini, bangsa ini memang belum selesai persoalan memahami kebangsaannya. Hal yang seperti itu pun kita masih terjebak dengan narasi-narasi sektarian, rasis, yang ini juga menjadi musuh demokrasi. Kalau kita masih terjebak misalnya kayak gini, saya orang NU, saya kader NU, lu kader Muhammadiyah, masih terjebak begitu gitu repot, bangsa ini kapan majunya? Padahal NU dan Muhammadiyah salah satu pelopor yang mendirikan republik ini nih. Kalau mau ditanya pemilik republiknya 2 ini, Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah berdiri 1901 ya? 19 berapa? 21 ya? 21 ya kan? 1912. NU itu cuma jarak berapa tahun dari Muhammadiyah. Itu. Pemilik republik ini. Tapi faktanya apa hari ini? Kita lihat kawan-kawan ya Muhammadiyah yang begitu kritis juga. Seperti apa? Ya kayak kadang-kadang saya diskusi sama kawan-kawan saya aktivis Muhammadiyah. Kenapa bisa begini sih? Mereka juga jawabannya, gue gak ngerti deh Bal. Muhammadiyah ini lahir udah berabad-abad. Lebih tua umur republik ini dibanding Muhammadiyah. Begitu juga NU. Lebih besar umurnya lebih tua NU dan Muhammadiyah dibanding republik ini. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, harus ada NU dan Muhammadiyah. Kalau tidak ada 2 ini republik udah bubar kok. Saya punya keyakinan. Kalau tidak ada 2 ini republik udah bubar. Kita lihat kemarin narasi-narasi itu ngeri sekali. Ya kelompok-kelompok yang kawan-kawan paham lah. Yang hari ini menjadi ya musuh nyata ideologi republik inilah. Ya kelompok HTI. Mudah-mudahan kawan-kawan tidak ada menjadi simpatisan HTI. Tapi saya berani berdiskusi dengan kawan-kawan HTI persoalan pemahaman itu. Persoalan khilafah itu. Gitu loh. Tapi gini, ini tetap sebuah wacana karena kita berdiskusi dalam kampus jangan pernah takut menyampaikan apapun. Tapi satu, jangan pernah mengintimidasi karena sebuah perbedaan pemikiran, itu bahaya. Sekeras apapun kita bicara dalam ruang-ruang akademik itu sah.
Jadi jangan pernah menihilkan pemikiran apapun. Muhammadiyah, NU melahirkan banyak-banyak pemikir. Apakah mereka sama? Beda semua. Tapi mereka satu cita-cita. Nah maksud saya gitulah. Kawan-kawan boleh berbeda, tapi kesamaan cita-citanya yang paling penting. Karena di situ substansinya. Ada dua pertanyaan. Apa lagi? Pertanyaan apa lagi? Bukannya masuknya kalau yang tadi nyambung yang abang bilang tadi kan ya tentang NU dan Muhammadiyah, bukannya Jokowi dengan Prabowo ketika di debat mempunyai pemikiran yang berbeda, tapi bukan dia tuh untuk saling bermusuhan. Nyatanya kan sekarang mereka saling oh iya, rekonsiliasi ya. Ya, saya nyambung ya. Saling koalisi untuk menyatukan Indonesia. Menurut saya ini suatu pendewasaan politik. Oke. Karena Prabowo bukan lagi menjadi komentator kalau tadi pemain bola yang tadi Bapak bilang, tapi Prabowo sudah menjadi pemain bola sekarang. Jadi Mei ini melihat gabungnya Prabowo dari sisi positif, Bang. Saya melihatnya malah tidak ngedidik. Bayangkan Anda berdiri dengan sama saya, tiba-tiba Anda menjadi pesuruh buat saya. Itu loh. Kalau dia ditaruh jadi Dewan Pertimbangan Presiden, itu menjadi sebuah kehormatan. Tapi menjadi pembantu, kompetitor sama-sama calon presiden, posisinya sama. Tiba-tiba hari ini menjadi pembantu presiden, udah nggak siap presiden lagi. Saya nggak tahu mana yang saling menghormati nanti tuh. Jokowi kah atau Prabowo yang ngungkap siap presiden, yang rame kemarin itu. Saya kalau jadi Prabowo jujur saya nggak sanggup tuh dengan nonton video saya itu tuh. Kalau politisi tidak menanamkan nilai-nilai moral bahaya sekali. Oke, cukup menjawab? Terjawab nggak? Cukup ya, kita masih ada satu segmen lagi habis ini sedikit membahas soal pidato Pak Jokowi. Dari tadi kayak belum sedikit tersinggung ya soal pemangkasan birokrasi ya. Nanti habis ini kita bakal bahas di segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.